Ada beberapa kondisi internal dari dalam diri kita sendiri yang kemudian bisa membuat investasi saham ini menjadi merugi. Yang pertama adalah mindset ingin cepat kaya dalam waktu semalam, seperti itu ya. Mindset ingin cepat kaya ini berbahaya dalam investasi saham. Jadi memang benar jika saham ini dapat membuat seseorang investor ini mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Bayangkan saja, harga saham itu bisa naik itu hingga 35% dalam satu hari. Artinya kalau kita punya modal 100 juta, itu bisa jadi 135 juta dalam sehari. Ada potensi seperti itu. Namun perlu diingat bahwa harga saham ini juga bisa turun, dan turunnya juga bisa banyak dan berhari-hari seperti itu. Maka mindset ingin cepat kaya dalam waktu semalam ini cukup berbahaya bagi seorang investor dan trader, karena nanti bisa mempengaruhi psikologinya ya. Psikologi seseorang ini akan sangat penting sekali dalam investasi atau trading saham. Jadi mindset ingin cepat kaya ini harus dibuang-buang dulu. Selama rekan-rekan memiliki mental ingin cepat kaya dalam waktu semalam ini, maka rekan-rekan ini akan berpotensi terus merugi karena sifat atau karakter tersebut itu sangat berbahaya dalam psikologi trading. Nah, padahal sebenarnya investasi dan trading saham ini harus dibarengi dengan kesabaran. Jadi harus sabar, lalu kemudian didukung juga dengan keilmuan dalam mengelolanya. Dan sangat penting bagi seorang investor saham atau trader saham untuk mengetahui kapan harus entry atau beli, atau kapan harus exit, jual. Karakter yang bisa membuat investasi rugi yang kedua adalah karakter ikut-ikutan tren, suka ikut-ikutan tren. Ini berbahaya ya. Ikut-ikutan tren ini maksudnya adalah ketika rekan-rekan memilih saham ini berdasarkan apa yang sedang ramai saja. Jadi istilahnya FOMO ya. FOMO saham ini nggak enak ya. Jika ikut-ikutan ini tanpa diawali dengan analisis terlebih dahulu, maka ini akan berbahaya, membahayakan portofolio Anda. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam membeli saham. Jadi bukan asal-asalan ikut. Jadi bahkan termasuk ketika kita ingin mengikuti kata profesional sekalipun, tetap harus berhati-hati karena rekan-rekan harus paham bahwa setiap manusia itu mempunyai kepentingannya masing-masing. Mengikuti rekomendasi profesional ini boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Bahkan saya sering mengikuti rekomendasi-rekomendasi dari berbagai sekuritas seperti itu. Tapi tidak langsung asal beli, asal jual sesuai dengan rekomendasi tersebut. Itu adalah semacam screening awal yang kemudian nanti kita analisis sendiri. Ya, kita analisis sendiri, baru setelah itu baru kita memutuskan apakah kita harus benar-benar memilih saham itu atau tidak. Lalu kemudian alasan yang ketiga, investasi saham itu bisa rugi adalah ketika Anda kurang merencanakan keuangan dengan baik. Jadi karena buruknya money management, maka investasi saham ini kemudian menjadi rugi. Kebanyakan investor yang masih pemula ini beranggapan bahwa saham yang dibeli akan menghasilkan keuntungan, sehingga berani kemudian menginvestasikan seluruh dana yang dimiliki dalam satu saham saja. Padahal pasar saham ini selalu berfluktuasi, jadi tidak selalu naik, tidak selalu turun seperti itu. Kadang naik, kadang turun. Jadi kalau terlalu fokus pada satu saham lalu kita memberikan semua uang kita kepada saham tersebut, membelikan saham untuk saham satu saja, maka itu akan berbahaya karena jika dia rugi maka selesai, ruginya banyak sekali. Dan belum tentu juga kita bisa menjualnya dalam jangka pendek ketika saham tersebut turun. Dan belum tentu juga bisa memberikan keuntungan seketika karena itu tadi, naiknya saham ini berfluktuasi. Jadi berbahaya kalau terlalu memfokuskan modal kita pada satu saham saja, seperti itu. Karena kalau rugi, ya rugi besar sekali. Nah, kondisi seperti ini masih bisa tertolong jika kita mengatur alokasi modal kita untuk kemudian average down mungkin kalau seandainya sahamnya itu turun lebih lanjut, lalu ada tanda-tanda akan naik lagi, seperti itu. Jadi, kira-kira ada 3 tadi hal besar yang barangkali membuat seorang investor saham itu menjadi rugi. Dan bagaimana cara menghindari kerugian-kerugian tersebut? Ya, satu-satunya cara ya dengan cara belajar dengan baik. Apa yang perlu dipelajari? Ada banyak. Yang pertama adalah pelajari dulu karakter saham itu. Definisi-definisi ini dipelajari terus. Ya, ada banyak materi di channel ini, rekan-rekan bisa belajar. Lalu kemudian rekan-rekan bisa belajar analisis teknis atau technical analysis. Lalu kemudian ada analisis fundamental. Lalu kemudian ada pelajaran psikologi trading, barangkali jika rekan-rekan bisa mendapatkannya. Semuanya itu rekan-rekan bisa lihat juga di channel ini. Jadi rekan-rekan kalau tertarik belajar analisis saham, money management, atau hal-hal yang lain terkait dengan pasar saham, maka rekan-rekan bisa cek di playlist di channel ini. Saya rasa cukup sekian ya materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.